Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 12 Oktober 2023. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, mengingat sekarang adalah hari Kamis tanggal 12 Oktober yang dimana ini merupakan main eventnya pada minggu ini. Karena selain akibat data dari PPI kemarin, yang kita lihat bahwa data PPI kemarin itu sebenarnya hasilnya lebih bagus, dan sebenarnya ini ada pengurangan sedikit dari segi PPI month of month. Sebelumnya adalah 0,7, ternyata turun menjadi 0,5%. Sedangkan dari segi core PPI sendiri cenderung naik dari 0,2 ke 0,3%. Disinilah hasilnya mix. Nah, untuk hari ini kita akan ada berita mengenai CPI. Walaupun tadi pagi sih ada FOMC meeting minutes ya, ini sih enggak. Meeting minutes itu tidak terlalu dianggap begitu penting karena kita sudah tahu apa pada saat FOMC meeting kemarin, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, atau kapan, saya lupa. Jadi untuk di minggu ini kita akan ada data mengenai tingkat inflasi ya. Dimulai dari tingkat inflasi inti dan juga tingkat inflasi biasa yang dilihat dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan. Untuk dari segi core CPI sendiri, dari inflasi inti secara tahunan diperkirakan akan turun dari 4,3 ke 4,1%. Untuk dari segi bulanannya masih stay di angka 0,3%. Sedangkan untuk dari segi headline inflation-nya sendiri ataupun inflasi biasanya, dari segi tahunan itu mengalami penurunan dari 3,7% menjadi 3,6%, sedangkan dari segi bulanan turun dari 0,6% menjadi 0,3%. Dan juga seperti biasa di hari Kamis kita akan ada data mengenai unemployment claim seperti biasa, yaitu tentang jumlah orang yang mengklaim menganggur, yaitu sebanyak 210.000 diperkirakan, yang dimana data sebelumnya adalah sebesar 207.000 di sini. Oke, untuk tingkat inflasi di sini memang untuk saat ini adalah tingkat inflasi yang sangat dilihat oleh The Fed adalah tingkat inflasi inti, karena yang diinginkan adalah tingkat inflasi inti itu kalau bisa menurun, trennya itu segera menurun. Karena kalau kita lihat dari data inflasi inti dari 4,3% diperkirakan akan turun menjadi 4,1. Walaupun dari segi headline inflation-nya juga diperkirakan turun dari 3,7 ke 3,6. Jika nanti malam semua hasil data CPI-nya di sini menghasilkan warna merah, maka kita akan melihat kenaikan daripada indeks dolar, maka XAU-USD akan segera bergerak turun. Tetapi jika nanti malam kita melihat hasil dari inflasi dan juga inflasi inti hasilnya ini hijau, maka kita akan melihat kenaikan lebih lanjut dari XAU-USD. Kemungkinan bisa sampai terekstrimnya adalah di 1890. Tapi jika hasilnya nanti malam ini mix, maka diperkirakan orang-orang, lebih tepatnya sentimen di market, akan lebih melihat dari segi core CPI-nya sendiri. Karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, kalau kita lihat data inflasi di Amerika, ini kan berdasarkan historinya ya, kemarin tanggal 13 September, data inflasinya itu 3,2%, sedangkan dan yang keluar adalah sebanyak 3,7%, lebih tinggi dari 3,2 ke 3,7. Tetapi untuk dari segi core CPI sendiri itu mengalami penurunan dari yang sebelumnya 4,5 menjadi 4,3. Oleh karena itu jika diingat tanggal berapa ini ya kemarin ya, tanggal 13 September ya, kita rewind sedikit ke tanggal 13 September ya. Oleh karena itu jika kita lihat pada saat tanggal 13 September, mana dia tanggal 13? Oke.
Kita rewind ke tanggal 13 September sebentar ya. Supaya kita bisa tahu pergerakannya seperti apa. Jadi ini pada saat tanggal 13 September ya. Hasilnya mix ya kan, yang dimana pada saat tanggal 13 September itu tingkat inflasinya naik, tetapi tingkat inflasinya itu turun. Karena itu hasilnya cenderung orang-orang melihat ataupun sentimen market itu melihat inflasi inti yang sudah membaik. Karena itu yang awalnya bergerak turun, kemudian harga bergerak XAUUSD bergerak naik. Walaupun sebenarnya secara data tingkat inflasi itu kan yang dilihat sebenarnya meningkat dari 3,2 menjadi 3,7 ya kan. Memang awalnya pergerakan XAUUSD awalnya bergerak turun selama 2 hari. Tapi ketika market itu memilih melihat yang namanya inflasi inti, yang dimana ternyata inflasi inti itu yang lebih dipandang oleh The Fed dalam hal proyeksi ekonominya, ya sudah harga kemudian bergerak naik. Sampai di sini pada saat FOMC kemarin, tanggal 21 September. Nah, untuk di malam hari ini, sekarang jika nanti malam pergerakan data inflasinya itu masih dengan data yang mix gitu kan, campur aduk, ada yang merah dan juga ada yang hijau. Saya rasa untuk saat ini sentimen market lebih memandang ke arah inflasi inti yang ini ya. Inflasi inti yang ini saya rasa lebih dipandang oleh market untuk saat ini, walaupun misalnya nih ya, misalnya data inflasi inti 4% misalnya yang keluar, sedangkan inflasi biasa di angka 3,8%, maka kita akan bisa melihat kenaikan daripada XAUUSD. Kenaikannya pun kemungkinan bisa sampai di 1895. Tapi jika di sini tingkat inflasi intinya malah balik lagi ke angka 4,5% dan tingkat inflasinya flat di angka 3,6% sesuai perkiraan, maka XAUUSD akan bergerak turun. Turunnya pun kemungkinan bisa sampai di 1852. Ya, karena sekarang XAUUSD berada di area krusial kita saat ini, ya. Area sekarang kan sudah kena nih di 1878, yaitu di Fibonacci 50% retracement daily. Ya. Jadi untuk saat ini bagi yang ingin trading di XAUUSD sebaiknya waspada aja. Karena sekarang ini sudah masuk ke area penting, ya. Harga sekarang sudah masuk ke dalam area penting. Kalau teman-teman mau nekat pasang open sell itu kan, ya tunggu konfirmasi sih sebenarnya. Konfirmasinya saat ini kemarin di sini ya. Konfirmasinya tuh ada di sini kemarin. Di jam 1 dini hari ataupun jam 12 malam. Di sini ada konfirmasinya. Tapi konfirmasinya ini kan sudah di luar kotak area supply di 1878. Tapi mungkin misalnya masih ada yang hold ya di sini misalnya. Nah, sudah stop lossnya ditaruh di atas 1885, bisa di 1890 ya. Walaupun ini agak tinggi stop lossnya, tapi di sini untuk risk reward rasionya masih logis ya, 1,5. Risk reward rasionya masih logis setengah. Tapi bagi yang belum open ya sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu karena di sini saya ada lihat juga memang di sini ada demand baru ya. Di sini kan memang ada demand di sini di angka 1852 sampai di 1845. Nah, sekarang ada juga satu area demand baru yaitu di 1860 sampai di 1862. Sini. Jadi kalau dilihat di sini di time frame H4 kita ada yang namanya dua area demand terdekat. Ketika ada dua area demand terdekat seperti ini, kecenderungannya adalah kemungkinan harga akan bisa memantul yang di sini dulu. Yang di sini kemungkinan harga akan bisa mantul, tapi tergantung daripada berita nanti malam. Jika berita nanti malam bisa mendukung XAUUSD bergerak naik,
maka kemungkinan area 1878 kita di sini merespek kebalik ya, harga itu merespek area 1878 dan mengejar area demand terdekat sebelum akhirnya ini bisa di break ke atas. Bisa demikian. Karena harga merespek 1878 sebagai retracement 50% daily. Ya, jika memang bisa merespek harga 1878, tapi misalnya tidak bisa dan harga itu malah cenderung bergerak turun akibat data dari tingkat inflasi nanti malam, maka ini bisa dengan mudah dijebol oleh market, yang dimana kecenderungannya akan bisa turun sampai ke 1845. Jadi kita tinggal menunggu reaksi market seperti apa nanti. Dan juga di sini kalau kita lihat di time frame H1, kita bisa tarik satu garis trendline terdekat sebagai patokan aja. Ya. Di sini ada trendline sedikit. Dan jika teman-teman beranggapan ini sebagai rising wedge, saya rasa enggak ya. Saya rasa di sini sebagai channel ya, bullish channel seperti ini. Harga terus membuat higher low dan higher high seperti ini. Jadi otomatis harga itu kemungkinan masih bisa punya gerak ruang untuk bergerak naik. Dan terekstrim sekali lagi bisa sampai ke 1900. Untuk saat ini lebih baik wait and see dulu. Jika teman-teman ada yang trading dengan style trendline seperti ini, nah sudah, kita biarkan harga itu break trendline, entah dia nanti pada saat news atau biarkan waktu yang mengejar harga itu break trendline atau tidak. Karena sekarang kan masih lumayan jauh nih jarak atas dan juga jarak bawahnya. Ini saya panjangin aja, saya ganti trendline ya, supaya biar lebih panjang. Jadi trendline bisa taruh dari sini sampai sini. Nah, seperti ini. Kemudian trendline atas bisa seperti ini. Jadi ini bagus banget trendline-nya ya kan. Channelnya juga masih bagus banget. Jadi otomatis jika harga itu break di bawah channel, harga kemungkinan akan mantul di 1860. Maksimal bisa sampai ke 1845 ya. Jadi kita tunggu aja harga itu mau kemana untuk hari ini. Tapi misalnya jika harga itu bergerak naik nih ya kan, sekarang kan harga berusaha untuk naik nih. Jika harga malah mengejar 1885 dan ada konfirmasi di sini, maka itu bisa menjadi area teman-teman nanti entry. Maksimal penurunannya itu bisa sampai di 1860 untuk saat ini. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi skenario kita ada 3 untuk saat ini. Ini skenario di luar daripada data inflasi ya. Yang dimana kita secara teknikal melihat di time frame H4 kita ada satu yang namanya demand cluster yang ada di 1860. Yang dimana kemungkinan harga akan bisa merespek area ini. Tapi misalnya harga itu tidak bisa respect, maka kemungkinan harga itu bisa bergerak lanjut turun sampai ke 1845 di sini. Iya, seperti ini ya. Dan misalnya harga ini merespect daripada bullish channel di sini ya kan, harga bergerak naik, kemungkinan harga akan mengejar bagian atas daripada trendline. Kalau kita lihat nih kan bagian bawah sudah disentuh 3 kali, bagian atas baru disentuh 2 kali aja. Jadi kita tinggal tunggu ke yang ketiga, misalnya kemungkinan bisa di sini yang berpapasan dengan 85 atau enggak di 1885. Kalau nggak salah ini 61,8 ya kayaknya ya. Saya lupa loh. Atau di 1895 ya. Oh ya, di 1895 itu 61,8 Fibonacci daily retracement. Sedangkan untuk di 1885 itu adalah area support become resistance yang valid dan yang belum di retest. Jadi kecenderungannya adalah harga itu bisa mantul di 1885 untuk saat ini.
Dan jika benar 1885 bisa mantul, stop loss kita bisa pendek saja di 1890, kita taruh stop loss. TP maksimal bisa sampai di 1845 seperti ini. Sekali lagi, kita perlu yang namanya konfirmasi. Tapi misalnya teman-teman mau nekat pasang sell limit di 1885, ya itu resiko teman-teman sih ya, karena itu kan style trading teman-teman sendiri. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih baik wait and see dulu sampai mungkin menjelang market US Open sekitar jam 7 jam 8, baru akan saya pantau market XAU seperti apa. Apakah harga itu memang benar bisa mencapai 1885 atau harga malah break di bawah trendline seperti ini. Dan ingat, major trend saat ini itu masih dalam kondisi bearish. Sekali lagi, pantulan daily di 1810 haruslah bersamaan dengan pantulan daily juga. Maksudnya itu, kalau kita lihat 18, 15 dan juga 1810 itu kan area support daily. Oleh karena itu kita harus main di time frame daily juga untuk bisa mencapai profitnya maksimal. Oleh karena itu kalau bisa di 1885. Karena 1885 adalah support become resistant daily saat ini. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Yang ingin open sabar dulu kalau bisa. Kalau enggak ya silahkan pasang sell limit, silahkan sih. Ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.